Jadi kita coba akan ke bawah, nanti kita lihat seperti apa sih pemandangan di bawah ya. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Manduannya ya. Oke. Oke, manduan. Menduannya enak. Ini salah satu menduan yang renyah ya, yang pernah kita coba ya. Halo Sobat Jalan Bos, hari ini kita berada di suatu objek wisata yang lagi viral di internet ya. Tempat ini memadukan antara tempat makan atau restoran dengan tempat outbound atau beraktivitas alam. Namanya adalah Restoran Tepi Sungai. Restoran Tepi Sungai ini berada di Jalan Raya Soreang Ciwidey, tepatnya di KM 25. Nah, kita mau lihat ya seperti apa sih keseruan di dalam ya. Yuk kita masuk ke dalam ya. Nah, ini kalau kita masuk ya, ini ada lobinya ya. Ini lobinya juga ada kasir ya. Juga ada pemesanan. Iya, oke. Nah, di sini juga banyak ya, ada kopi-kopinya dan juga yuk kita lihat yuk ke sana yuk. Sepertinya cukup bagus ya di sana ya. View-nya ya, karena nanti langsung ke sungai ya. Wah, ini yuk, kesini yuk. Tuh, lihat kita lihat view-nya ya. Wah, lihat ini. Kita datang sudah melihat pemandangan alam ya. Nah, coba lihat di sini. Itu adalah aliran sungai ya, aliran sungai. Jadi restoran ini tepat di tepian sungai ya. Nah, daerah ini ya, Bandung Selatan ya. Nah, jadi di sini tempatnya ini sangat cukup luas ya, karena bisa menampung banyak ya, banyak pengunjung ya. Di bangkunya banyak sekali, dan juga kalau kita perhatikan ya di bawah juga ada ini lagi nih tuh, di bawah masih ada spot-spot yang lebih bagus ya. Jadi di sana itu ada lokasi yang lebih dekat dengan sungainya ya, tapi nanti kita coba cari tahu ya. Action, gimana turun ke bawah ya. Oke. Nah, ini kita udah lihat menunya tuh, menunya lucu sekali ya, karena kenapa nih, kayak seperti koran ya, surat kabar. Coba lihat nih tuh, nanti kita coba lihat ya ada apa sih di menunya ya. Coba lihat yuk, kita lihat nih, wah, ini ada informasi yang mengenai tempat ini ya. Tuh, wisata alam, hotel, convention, the lounge, restaurant, bakery. Nah, the first flying food at West Java. Wah, ini lengkap nih. Ada informasinya tempat ini, Dream Riverside ini di mana. Kemudian juga ada menu-menunya ya. Tuh, lihat menunya nih. Wah, menunya menarik sekali ya. Karena kenapa? Tuh, ada gurami ya, ada gurami tepi sungai sedang nih. Tuh, harganya kurang lebih sekitar nggak sampai 100.000 ya. Nah, juga ada paket-paket lagi, ada paket tepi sungai, ada rice package, vegetables, additional sate, juga ada nasi goreng dan mie, sup, ala carte. Wah, banyak sekali menunya, coba lihat sendiri ya tuh. Dan selain menu makanan juga ada menu minuman ya. Ada kopi, yang kalian suka kopi-kopinya banyak nih, ada kopi, ada milkshake, ada tea, ada jus, ada coklat, squash ya. Hot coffee, mau lengkap nih. Coba lihat nih menunya. Dan kalau kita lihat harganya ya, di sini kan ada paket nih. Nah, paketnya udah enak nih. Jadi kenapa kita pesan untuk 2 orang nih? Udah ada nih 140.000 ya. Ini juga ada paket tepi sungai 2, 270, ada tepi sungai 3, 390, dan juga ada makanan nih. Tuh. Kalau kita belinya satuan ya, juga nggak, masih terjangkau ya kalau saya lihat ya. Ini ada rice package nya. Nasi ayam sambal hijau 38.000. Nasi ayam cobek sambal bakar 40.000. Jadi harganya masih standar ya, walaupun untuk tempat yang istilahnya makanan tampilannya memang sangat wah ya, lokasinya juga sangat premium ya, tapi harganya masih cukup ini ya, cukup oke lah ya untuk di kantong ya. Yuk kita coba pesan ya. Halo Sobat Jalan Bos, ini menu yang tadi kita udah pesan, udah datang ya. Kita pesan apa? Kita pesan paket untuk 2 orang ya. Jadi dapatnya apa nih? Pakai 2 orang itu dapatnya adalah nasi timbelnya 2 ya. Kemudian juga kita dapat karedok, kita dapat lalapan, sambal. Kemudian kita juga dapat ayam nih. Dapat ayam ya, 2 ya, ayam gorengnya ya.
Dan juga kita dapat tahu sama tempe ya. Wah, ini keren nih. Ini kita dapat minuman juga nih. Nah, sekarang kita mau coba nih ya. Ini ada minumnya 2 ya. Nah, kita coba seperti apa sih rasa menu yang di restoran tepi sungai ini ya. Yuk kita coba yuk. Kita angkat satu ya. Kita angkat satu ininya, timbalnya. Wah. Harum sekali nasi timbalnya ya. Yuk kita coba yuk. Kita coba sekarang ini dulu ya. Cobain karedoknya ya. Kita angkat dulu karedoknya ya. Ini karedoknya. Wah. Tuh. Karedoknya fresh sekali ya. Coba. Kita coba ayamnya ya. Ayamnya kita coba. Oke. Wah. Tuh. Coba ya sambalnya juga. Nah. Yuk. Mari makan. Bismillah. Sambalnya gurih sekali ya, gurih, nggak terlalu pedas sih, ada sedikit manis-manisnya. Nah, jadi mungkin yang nggak suka pedas sih masih boleh sih, masih toleransi lah untuk makan sambal ini ya. Kan kita coba karedoknya ya. Karedoknya pas, nggak terlalu asin ya, nggak terlalu asin, gurih juga dapet ya. Kemudian juga perpaduan semua makanannya ya, ini sayur-sayurannya ya, juga enak banget nih. Coba ayam ya. Tuh. Ini kebetulan kita pilihnya yang paha ya. Coba. Ayamnya empuk, renyah ya. Kemudian juga rasanya pas ya. Ini gorengnya pas banget nih. Jadi empuknya dapet, kemudian juga dikombinasikan sama nasi, enak banget nih. Kerupuk, jangan lupa. Kerupuknya garing, pas ini. Tapi penasaran juga ya, kita mau coba ini ada menduannya ya. Kita coba menduannya ya. Kita potong dulu deh. Porsinya gede ya. Kita potong dulu. Ada menduan ya. Dan ada tahunya. Yuk kita coba dulu yuk. Tahunya tuh. Kita coba dulu menduannya ya. Oke, menduan. Menduannya enak. Ini salah satu menduan yang renyah ya, yang pernah kita coba ya. Harum lagi tempenya. Yang tahunya ya. Ini bener-bener ya restoran tepi sungai ini ya. Tahu banget ya bagaimana memanjakan kita rasa dari ini ya, dari makanannya ya, enak banget ya. Jadi ya buat kalian ya yang ingin datang ke sini, nanti bisa tuh dari arah Bandung ya, kita masuk ke tol ya, tol arah Ciwidey, tol arah Soreang ya. Nanti keluar dari pintu tol Soreang, nanti kita lanjut nih lewat jalan biasa ya, menelusuri jalan Raya Soreang yang menuju ke Ciwidey. Nanti di KM 25 nanti kalian akan ketemu di sebelah kanan ya, kalau dari Bandung ya. Posisinya adalah restoran tepi sungai ini ya. Oke. Nah, tadi kita sudah coba pesan ya makanannya ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke bawah nih. Seperti apa sih tadi yang view kita lihat di bawah, di atas tadi ya. Kita mau lihat seperti apa. Yuk, kita lihat. Kita coba lihat yuk ke bawah yuk. Nah, ternyata di sini ada ini ya. Ada liftnya nih ternyata nih. Kita nanti turun nih dari atas ya. Karena lokasi tempatnya kan di atas nih ya. Nah, jadi nanti kita turun pakai lift untuk akan sampai ke lokasi di mana lebih dekat dengan sungainya. Yuk kita coba antri dulu yuk naik liftnya yuk.
Tuh, ternyata ini adalah lift yang digunakan untuk turun ya. Nah, jadi ada liftnya, ada dua ya. Nah, ini lift untuk turun dan juga ada yang untuk naik nih, lagi naik nih. Dan juga untuk makanannya ternyata dikirimkannya menggunakan ini nih. Tuh, jadi memang efisien sekali ya. Tuh, jadi ada keranjang-keranjangnya ya untuk makanannya. Jadi biar memudahkan ya, memudahkan untuk aktivitas ya dari pegawainya tuh. Ada liftnya di sini. Nah, tadi kita di sini kan, posisinya tadi di sini kita di bagian atas ya. Kita posisi di atas di sini. Nah, sekarang kita mau turun ke bawah ya. Nah, kita lagi mengantri liftnya nih. Nah, liftnya nanti ada yang ini nih. Nah, ini akan apa? Untuk ini ya, untuk pengunjung ya, untuk pengunjung turun ke bawah ya. Tuh, bentar lagi kita mau naik lift. Wah, mantap. Nah, Sobat Jalan Bos, sekarang kita sudah di dalam liftnya ya. Kita sekarang lagi turun ke bawah nih. Wah, seru nih ya. Karena kenapa? Lift-lift ini nih seperti lift-lift yang apa ya? Yang lagi hype ya. Kalau kita ke Bali tuh ya, tuh terutama tuh kalau kita lagi di daerah Bali Selatan ya, tuh kan banyak tuh villa-villa ya, juga kafe-kafe yang eksotik di sana ya. Nah, juga sama menggunakan lift seperti ini. Jadi memang apa ya? Wah, pokoknya inilah keren lah ya pokoknya ya. Jadi kita coba akan ke bawah, nanti kita lihat seperti apa sih pemandangan di bawah ya. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Nah, Sobat Jalan Bos, kita udah sampai nih di bawah nih ya. Kita udah turun dari lift ya. Yuk, makasih ya. Yuk kita lihat yuk bawahnya. Wah, ternyata di bawah lebih asik ya. Ada tangga juga sih di sini sih, gitu loh. Tapi kita udah pakai lift ya, lebih enak. Yuk kita lihat ke bawah dulu yuk. Nah, ternyata tempat ini terbagi dua segmen ya. Ada segmen tempat untuk makan di bagian atas dan ini di bagian bawah yang dihubungkan dengan lift ya. Jadi di sini memang lebih dekat ya. Kita lebih dekat dengan ininya ya, dengan sungai ya. Coba kita lihat tuh. Tuh posisinya ini pasti enak sekali nih ya untuk nongkrong ya. Kita nongkrong di sini tuh. Tuh di sana juga ada itu. Tuh. Sana juga ada jembatan ya. Nah, jadi kenapa dikasih nama restoran tepi sungai? Karena memang posisinya sendiri ini terbagi dua. Ada yang benar-benar di tepi sungai nih, gitu loh. Jadi nggak hanya view-nya, tapi juga memang benar-benar kita sangat dekat sekali sama sungai. Tuh, coba lihat tuh di bawah. Mantap ya. Dan juga selain itu ya, dari posisi ini kalau malam pasti suasananya pasti romantis sekali ya. Karena kenapa? Udah ada lampu-lampunya nih. Nah, jadi kita di sungai, di tepi sungai dan juga ada apa? Ada suara air ya, air mercik air sungai ya, dan juga ada lampu-lampu ini ya. Malam wah pasti romantis sekali ya, dinner ya. Mungkin kita bersama keluarga atau bersama pasangan. Nah, ini pasti keren sekali ya. Yuk kita lihat ya. Nah selain ini juga coba kita lihat di sini juga ada dom-domnya ya. Nih, ini ada tempat untuk bersantai ya. Ini ada mungkin lebih lesehan ya tepatnya ya. Jadi ini posisinya tertutup, jadi aman gitu. Kalau seandainya nanti kita hujan atau apa gitu ya, jadi kalau kita duduk di sini, pilih tempat yang ini, kita bisa lesehan dan kapasitasnya juga lebih banyak dan juga aman nih dari hujan. Ini ada 3 dom nih di sini ya. Wah, mantap nih dalamnya. Tuh. Keren ya. Sekarang kita coba lihat ya. Sana masih ada spot lagi. Kalau di sana spotnya apa ya? Kalau ke sana itu beda lagi tuh Kak. Oh itu beda. Nah, kalau ini villa pribadi. Oh villa pribadi. Oh ya oke. Kalau di sini cuma atas sama ini. Oh atas sama. Kalau di atas apa? Di atas sama itu pakai kanopi. Oh tuh tempat makan ya. Jadi kalau ini benar-benar di tepi sungai ya. Dan di atas itu posisinya adalah kalau kena hujan tuh, kalau misalnya lagi rintik-rintik atau hujan deras, kita bisa tuh pengunjung nggak otomatis harus naik lift ke atas yang paling atas ya. Kita bisa makan di sini nih, masih lebih dekat juga dengan sungainya ya. Yuk kita coba lihat ke atas yuk.
Nah, ini di level yang kedua ya. Ada juga nih, ada tempat makannya nih. Jadi ada saungnya ya. Jadi kita bisa bisa makan di sini juga aman nih dari hujan nih. Yuk kita lihat yang paling tinggi ya. Untuk di level ini ya. Oh, ada kitchennya juga di sini ya. Ada kitchennya. Wah, coba lihat. Nah ini juga enak ya suasananya, natural gitu ya. Jadi di atasnya ada kayu-kayu ya. Jadi juga biar lebih adem gitu ya, nggak panas ya. Nah di sini juga banyak nih kursinya nih. Ada mungkin kurang lebih sekitar 10 meja maaf ya. 10 meja, jadi bisa lebih enak nih kita di sini, lebih adem ya. Walaupun memang nggak terlalu dekat sama sungainya, tapi ya setidaknya kalau hujan lebih aman ya. Di sini ada musola juga, musola toilet. Oh, lengkap ya. Nah, Sobat Jalan Bos, tadi kita sudah dari posisi di bawah ya, di tempat makan yang dekat dengan sungainya. Sekarang kita udah naik lagi ke atas nih. Tuh, coba kita lihat liftnya ya. Wah, mantap nih. Jadi ada 2 lift, jadi kita naik ke atas. Nah, sekarang posisinya kita udah mau naik ke atas lagi nih. Wah, mantap ya. Ini dari bawah ke atas ya paling kurang lebih sekitar 3-5 menit ya. Nggak terlalu lama kok gitu loh. Nah, nanti kita coba ini lagi ya. Kita coba lihat di atas ya. Nah, Sobat Jalan Bos, tadi kita sudah lihat ya seperti apa sih suasananya di restoran tepi sungai ini ya. Sangat cozy sekali ya. Nah, untuk lebih lanjut kita mau tahu nih seperti apa sih konsep dari restoran tepi sungai ini. Yuk kita coba ngobrol ya dengan pengelolanya ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Pak siapa? Saya Steven, Oh, Pak Steven ya. Pak Steven di sini sebagai apa ya? asisten supervisor tepi sungai. Nah, jadi Pak Steven ini adalah asisten supervisor dari tepi sungai. Nah, kita mau tanya dikit ya seperti apa sih, Pak? Mau tanya Pak, kalau restoran tepi sungai ini sudah berapa lama berdirinya Pak ya? Kalau untuk berdirinya mungkin masih baru-baru ya, baru sekitar 3 tahunan. Cuma kalau untuk sebelumnya, resto ini itu adalah resto untuk yang dari resort. Jadi mereka kalau breakfast atau lunch dari resort itu ke sini. Cuman akhirnya kita bangun untuk resto pribadi gitu ya, untuk beda lagi, mandiri lah. Dan untuk area yang di bawahnya tadi itu juga masih baru. Oh ya. Nah, itu masih baru untuk konsep yang new fresh lah ya. Ya. Untuk konsepnya kita di sini tradisional Sunda, lebih ke arah tradisional Nusantara. Jadi menu-menu yang di sini juga nggak ada yang Western ya. Oh ya. Semuanya masih Nusantara, kecuali mungkin untuk perkopian aja. Kalau untuk kopi kita ada yang basic-basic dari Italinya kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Ya, Pak, ini mau tanya Pak, ini kan restorannya kan cukup viral ya kalau kita lihat ya. Nah, ini biasanya Pak yang lagi rame-ramenya itu biasanya pas kapan Pak ya? Kalau untuk rame-rame biasanya untuk di weekend, lalu di holiday ya, kayak lagi weekendnya panjang itu kita rame banget. Kalau lagi rame kita memang sampai waiting list pastinya biasanya. Oh gitu ya. Ya. Kalau di sini menu andalannya apa Pak? Yang istilahnya best sellernya lah gitu. Kalau untuk best seller kita di sini kalau ingin gurame ikan-ikanan itu kita ada gurame tepi sungai, itu signature kita ya. Gurame yang digoreng tepung kering lalu nanti dia pakai saus telur asin lagi. Kalau untuk di nasi gorengnya kita ada nasi goreng kawah putih. Nasi goreng itu juga dia pakai saus telur asin, lalu dia jadi rasanya creamy, gurih dan pakai udang juga pasti. Wah gitu ya. Jadi ternyata ya guys ya, di samping bahwa view-nya yang keren banget tadi ya, yang kita udah lihat ya, makanan pun juga beragam di sini ya. Makanan Indonesia, wah sudah all in, banyak sekali ya pilihannya ya. Jadi demikian ya interview kita dengan Pak Steven ya, dari pengelola dari restoran tepi sungai ini ya. Yuk, terima kasih. Terima kasih juga. Sobat Jalan Bos, demikianlah liputan kita di lokasi wisata dan restoran tepi sungai di daerah Bandung Selatan. Jangan lupa ya buat kalian ya, kalau bisa kalian ada ide tempat-tempat menarik ya yang mau kita kunjungi, jangan lupa tulis aja ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment. Sampai bertemu di petualangan jalan-jalan berikutnya. Dadah!